Shalom anak-anak teacher, apa kabarnya hari ini? Teacher harap masih dalam keadaan luar biasa bersemangat untuk belajar. Nah, pada pembelajaran matematika kali ini, materinya yaitu operasi hitung pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Dengan catatan, 1. Jika satu angka di belakang tanda koma, maka disebut pecahan persepuluhan. Contoh, 0,3 sama dengan 3/10. Karena satu angka di belakang koma, yaitu angka 3, maka 0,3 adalah pecahan persepuluhan. 2. Jika dua angka di belakang tanda koma, maka disebut pecahan perseratusan. Contoh, 0,25 sama dengan 25/100. Karena dua angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan angka 5, maka 0,25 disebut pecahan per100. 3. Jika 3 angka di belakang koma, maka disebut pecahan perseribuan. Contoh, 0,125 sama dengan 125/1000. Karena 3 angka di belakang koma, yaitu angka 1, 2, dan 5, maka 0,125 disebut pecahan perseribuan. Begitu juga dengan angka 4 di belakang koma dan 5 di belakang koma. Jika dia 4 di belakang koma, akan dibaca bilangan per 10 ribuan. Begitu juga untuk seterusnya. Sehingga 0,3, 0,25, dan 0,125 merupakan pecahan desimal karena ditandai dengan tanda koma. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. A. Penjumlahan pecahan desimal. Langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal. 1. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. 2. Jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah angka biasa. 3. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Penjumlahan pecahan desimal. Contohnya 0,15 ditambah 0,642 sama dengan, dapat dilakukan dengan cara bersusun. 0,15 ditambah 0,642. Lalu disejajarkan tanda koma dan angka sesuai nilai tempat. Dan dilakukan penjumlahan seperti biasa. 2 diturunkan, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu dibuat tanda koma sesuai dengan sejajarnya ya. Jadi 0,15 ditambah 0,642 sama dengan 0,792. D. Pengurangan pecahan desimal. Langkah-langkah pengurangan pecahan desimal. 1. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. 2. Kurangkan setiap angka seperti pada pengurangan bersusun ke bawah. 3. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil pengurangan. Pengurangan pecahan desimal. Contohnya 0,75 dikurang 0,52 sama dengan penyelesaian. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara bersusun, yaitu 0,75 dikurang 0,52. Nah, jumlah angkanya itu sama banyak.
Lalu disejajarkan tanda koma dan angka sesuai nilai tempat. Lalu dilakukan pengurangan seperti biasa. 5 kurang 2 sama dengan 3, 7 kurang 5 sama dengan 2, dan 0 kurang 0 sama dengan 0. Jangan lupa dibuat tanda komanya sejajar. Jadi 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 0,23. Contoh yang kedua yaitu 0,8 dikurang 0,25. Penyelesaian 0,8 dikurang 0,25. Nah, lalu disejajarkan tanda komanya. Nah, angkanya pada pecahan desimal pertama dan pecahan desimal kedua itu tidak sama banyak, maka ditambahkan angka 0 di belakang angka 8. Maka 0 dikurang 5 tidak bisa, dipinjam menjadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Lalu angka 8 tadi sudah dipinjam 1 menjadi 7 kurang 2 sama dengan 5. Lalu 0 kurang 0 sama dengan 0. Lalu jangan lupa dibuat tanda komanya. Jadi 0,8 dikurang 0,25 sama dengan 0,55. 2. Perkalian dan pembagian pecahan desimal. A. Perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal ada dua cara. Yang pertama, dengan mengalihkan langsung pecahan desimal tersebut dengan cara bersusun ke bawah seperti perkalian bilangan biasa. Nah, yang kedua, dengan cara mengubah pecahan desimal tersebut terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Untuk contoh yang pertama, dengan cara pertama langsung mengalihkan adalah kita buat contohnya 2,5 dikali 0,3 sama dengan, pertama-tama harus kita susun atau kita buat bersusun ke bawah. 2,5 dikali 0,3, nah dikalikan lalu sejajarkan tanda komanya. Lalu kita kalikan seperti biasa. 3 kali 5 adalah 15, simpan 1, lalu 3 kali 2 adalah 6, ditambah yang disimpan 1 tadi menjadi 7. Lalu ini 0 dikali 5, hasilnya tepat di bawah 0 ini dan 7. 0 kali 5 adalah 0. 0 kali 2 adalah 0. Lalu dijumlahkan seperti penjumlahan biasa. 5 ditambah tidak ada, 5-nya kita turunkan. 7 ditambah 0, 7. Lalu 0 ditambahkan tidak ada, 0-nya diturunkan. Lalu untuk penggunaan tanda komanya, nah lihat di pecahan desimal yang pertama itu 1 di belakang tanda koma. Untuk pecahan yang kedua juga 1 di belakang tanda koma. Jadi 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi untuk jumlahnya ada 2 di belakang koma. Jadi kita hitung dari sini, dari belakang ya. 1, 2. Lalu kita buat tanda koma. Bisa anak-anak teacher? Jadi 2,5 dikali 0,3 sama dengan 0,75. Untuk contoh yang kedua, menggunakan cara yang kedua yaitu 1,5 dikali 0,5 sama dengan, nah yang pertama-tama adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita ubah dulu untuk 1,5-nya. Nah, karena ada 1 di belakang koma yaitu angka 5, maka penyebutnya adalah 10. Lalu 15 pembilangnya dikali, nah karena ada 1 juga di belakang koma yaitu angka 5, maka penyebutnya 10, lalu 5 di pembilangnya. Setelah itu kita kalikan seperti biasa. 15 kali 5 adalah
75. Lalu 10 dikali 10 adalah 100. Setelah itu kita ubah pecahan biasa tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal kembali ya. Jadi ini ada 100 penyebutnya itu 100, berarti otomatis 2 di belakang koma, yaitu angka yang di atas atau pembilangnya 75. Jadi di sini koma, lalu tambahkan 0 di belakang di depannya. Oke anak-anak teacher. Sehingga 1,5 dikali 0,5 adalah 0,75. B. Pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal dilakukan dengan mengubah terlebih dahulu pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, di sini contohnya teacher buat ya. 1,75 dibagi 0,25. Nah, yang pertama kita ubah dulu pecahan desimalnya ke bentuk pecahan biasa. Nah, 1,75 ini ada 2 di belakang koma, berarti per 100. Lalu pembilangnya 175 dibagi untuk 0,25 itu sama juga karena 2 di belakang koma berarti penyebutnya juga per 100, lalu 25 pembilangnya. Nah, setelah itu anak-anak teacher cari dulu EPB dari 175 dan 100 untuk menyederhanakan, dan EPB dari 25 per 100. Nah, kita buat di kertas buramnya. 175 per 100. Nah, dapat teacher EPB-nya yaitu sama-sama 25 EPB-nya. Jadi dibagi 25. Nah, 175 dibagi 25 adalah 7. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, untuk yang 25 dan yang 100 juga EPB-nya 25, berarti dibagi 25. Berarti sama dengan 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Maka setelah dapat dibagikan atau disederhanakan, maka kita buat 7 per 4 dibagi 1 per 4 sama dengan, setelah itu 7 per 4 tanda baginya ini diubah menjadi tanda kali, lalu 1 per 4-nya itu dibalikkan atau dirubah menjadi 4 per 1 sama dengan, kalikan seperti biasa, 7 dikali 4 adalah 28, lalu 4 dikali 1 adalah 4, maka 28 per 4 sama dengan 7. Itu dia. Jadi 1,75 dibagi 0,25 adalah 7. Bisa anak-anak teacher? Demikian pembelajaran matematika hari ini. Teacher harapkan anak-anak teacher mampu memahami operasi hitung pecahan desimal. Untuk penugasannya ditentukan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Tuhan memberkati.